Nilai berakhlak merupakan core value ASN yang menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Nilai ini penting untuk diterapkan karena membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan harmonis. Dengan penerapan nilai berakhlak, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Salah satu tokoh yang menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai berakhlak adalah Ignatius Jonan. Lahir pada 1956, Jonan pernah dipercaya memimpin PT Kereta Api Indonesia sebagai direktur utama, menjabat sebagai Menteri Perhubungan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan konsistensi menerapkan nilai berakhlak, beliau berhasil menorehkan berbagai prestasi, mulai dari transformasi besar di PT KAI hingga perbaikan tata kelola di kementerian. Baik di perusahaan maupun di pemerintah, Jonan terkenal sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan besar yang memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Keberhasilannya menjadi bukti nyata bahwa penerapan nilai berakhlak dapat diwujudkan dalam kepemimpinan yang konsisten dan berintegritas. Berikut adalah penerapan nilai berakhlak yang telah dilaksanakan oleh Ignatius Jonan dalam setiap langkah kepemimpinannya. Ketika memimpin PT KAI sebagai direktur utama, Ignatius Jonan berhasil mengubah citra kereta api yang sebelumnya identik dengan kesan kumuh menjadi sarana transportasi umum yang bersih, aman, dan tepat waktu. Fokus utamanya adalah memastikan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Komitmen ini juga berlanjut saat ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan, di mana beliau melakukan perbaikan menyeluruh kepada sistem keselamatan serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi nasional. Jonan dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi transparansi dan ketegasan. Ia konsisten menolak segala bentuk manipulasi anggaran serta berupaya menghapus praktik gratifikasi maupun titipan jabatan. Dalam masa kepemimpinannya di PT KAI, ia secara terbuka menentang adanya intervensi dalam proses rekrutmen maupun pengadaan, sehingga terciptanya sistem kerja yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kompetensi Ignatius Jonan yang dapat dipelajari adalah inovatif, berorientasi pada kinerja, proaktif dalam pengembangan SDM, dan berani mengambil risiko demi perubahan positif. Ia mampu melihat peluang, memimpin perubahan, serta menciptakan sistem yang lebih baik dan efisien. Contoh konkretnya, Jonan mereformasi PT KAI dari keadaan merugi menjadi untung melalui berbagai terobosan, termasuk perbaikan sistem tiket, peningkatan fasilitas, dan perbaikan kualitas layanan secara keseluruhan. Beliau juga tidak hanya fokus pada sistem, tetapi juga pada pengembangan karyawan dengan memberikan pelatihan dan peningkatan gaji, menyadari bahwa kompetensi pegawai adalah kunci keberhasilan. Transformasi yang dilakukannya memberikan dampak besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan pegawai, kenyamanan penumpang, hingga keuntungan finansial perusahaan yang signifikan. Nilai harmonis Ignatius Jonan bisa dilihat dari kepemimpinannya yang mengedepankan keselarasan dan kesejahteraan karyawan serta pelayanan publik yang prima melalui penerapan sistem merit, reward, dan punishment, serta pembenahan remunerasi untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas layanan PT KAI. Jonan dikenal sebagai pemimpin yang menjadi teladan bagi bawahannya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi hambatan dengan semangat kerja keras. Nilai loyal berarti berdedikasi, menjaga kehormatan, serta setia terhadap bangsa, organisasi, dan tugas yang diemban. Nilai loyal yang diterapkan oleh Ignatius Jonan diantaranya komitmen penuh membenahi KAI. Meski KAI saat itu dikenal dengan pelayanan buruk, ketidakdisiplinan, dan kerugian besar, Ignatius Jonan tetap teguh berjuang memperbaikinya. Ia tidak sekedar mencari keuntungan pribadi, tapi sungguh-sungguh ingin menjadikan KAI sebagai transportasi andalan rakyat. Kemudian selanjutnya ada menjaga integritas organisasi. Beliau dengan tegas menindak praktik pungutan liar dan budaya asal jalan demi menjaga nama baik perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada setia melayani masyarakat. Keberpihakan beliau terlihat saat mendorong peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu kereta. Bahkan beliau tidak ragu menghentikan perjalanan bila kereta dianggap tidak layak operasi. Untuk nilai selanjutnya yaitu adaptif. Nilai adaptif berarti terus berinovasi, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan, serta terbuka pada perubahan.
Nilai adaptif yang diterapkan oleh Ignatius Jonan diantaranya transformasi sistem tiket dari sebelumnya manual menjadi tiket online dan sistem boarding pass layaknya bandara. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan mencegah adanya calo. Kemudian, ia juga meningkatkan standar pelayanan. Beliau mengubah budaya kerja pegawai KAI dari yang cenderung melayani seadanya menjadi pelayanan prima. Contohnya, toilet kereta yang sebelumnya identik kotor, beliau wajibkan bersih sepanjang perjalanan. Kemudian selanjutnya ada juga menyesuaikan pola operasi. Jadwal keberangkatan dan kedatangan diperketat agar disiplin. Hal ini mengubah kebiasaan lama bahwa kereta boleh telat berjam-jam. Dan yang terakhir ada inovasi produk layanan dengan memunculkan kelas ekonomi AC dengan harga yang terjangkau yang membuat kereta menjadi transportasi favorit semua kalangan. Ignatius Jonan dikenal luas sebagai pemimpin transformasional yang tidak hanya melakukan perubahan struktural, tetapi juga aktif menjalin kolaborasi internal dan eksternal untuk menciptakan hasil nyata. Saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, Jonan melakukan perombakan menyeluruh mulai dari merombak orientasi perusahaan dari product oriented ke customer oriented, hingga memperbaiki fasilitas dan sistem layanan seperti tiket daring, boarding yang tertib, serta penerapan prinsip one shot, one passenger. Selain itu, ia menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam remunerasi berdasarkan kompetensi, bukan masa kerja, suatu pendekatan yang melibatkan kolaborasi dengan seluruh lini manajemen PT KAI untuk membangun budaya disiplin, profesionalisme, dan pelayanan prima. Sebagai materi penghubung, Jonan menunjukkan gaya kolaboratif dengan mengajak berbagai pihak pengusaha, akademisi, bahkan asosiasi logistik untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Ia mendengar, membahas, lalu sepakat dengan kesepakatan yang selanjutnya ia kawal tanpa bergeser sedikit pun. Terkini, Jonan diundang sebagai kolaborator oleh Aksoro, sebuah platform edukasi bisnis untuk berbagi pengalaman transformasi dan strategi pengembangan kepada pelaku usaha menengah mewujudkan kolaborasi berbasis pengetahuan dan pengalaman nyata. Dari perjalanan karir Ignatius Jonan, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai berakhlak bukan sekadar jargon, tapi harus diwujudkan dalam tindak nyata. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori, melainkan prinsip hidup yang terbukti membawa perubahan nyata. Ignatius Jonan telah menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang berakhlak akan selalu melahirkan kepercayaan, kolaborasi, dan hasil terbaik bagi organisasi maupun masyarakat. Semoga teladan ini menginspirasi kita semua untuk menerapkan nilai berakhlak dalam pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.